Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada dalam maupun yang di luar negeri. Semoga sehat selalu. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ya, jadi kita semua tahu ya, di tengah segala dinamika yang ada tentang pemain U23 yang akan berlaga di AFF itu banyak mengundang kontroversi. Nah, tapi dukungan kita dalam bentuk apapun jangan kendor. Ya. Piala AFF U23 kali ini mayoritas pemain yang dipanggil adalah pemain Liga 1. Meski begitu, tetap ya dalam satu tim kita harus betul-betul mendukung, tidak boleh pesimis ya. Dan memberi masukan-masukan itu boleh-boleh dan sah-sah saja. Yang penting masukan yang positif ya. Nah, kalau kita lihat dari pemain ya yang secara potensi punya nilai lebih, itu orang-orang mungkin menilai jika nama Jean Raven adalah yang paling oke. Namun selain Jean Raven masih ada pemain yang secara bakat serta potensi layak untuk diberikan atensi. Ya. Di sisi lain ini ada juga komentar dari rival kita yaitu Vietnam juga menyoroti masalah ini. Bahkan media di sana terkesan cukup menganggap remeh. Ya. Yang malah lebih bagus kan kita dianggap remeh oleh Thailand. Akan tetapi menurut media di Thailand, ada yang dilakukan oleh Gerald Van den Berg dinilai ada sebuah langkah yang cerdas. Menurut media di sana, PSSI benar-benar akan mencoba memanfaatkan AFF ini sebagai ajang audisi di dalam mencari potensi terbaik pemain muda di level internasional. Karena memang walaupun targetnya tetap juara, namun tujuan sebenarnya tentu saja agar nantinya tim ini bisa bersaing di level Asia. Mengingat edisi sebelumnya tim U23 sukses tembus ke semifinal sekaligus mencetak sejarah baru. Nah, untuk harapan yang seperti itu ya, jadi tim kepelatihan Garuda itu tentunya sangat hati-hati dan sangat sensitif dalam melatih tim ya. Memang kalau kita lihat flashback ke belakang ya, suka nggak suka ya, jika Sintayong tuh pernah melatih dan bisa tembus ke semifinal saat itu. Nah ya, mungkin kita belum tentu bisa di posisi sampai sekarang ya, kalau memang Sintayong tidak turun tangan saat itu. Tapi ya sudahlah, itu adalah masa berlalu. Sekarang kita kenal ya bakat-bakat yang memang racikan dari Sintayong ya, seperti Rizzo ya, Marcelino yang posisi sekarang sudah jauh di atas ya. Tentu semua ingat kalau sebelum ini timnas lebih banyak diisi pemain afkiran alias sepuh-sepuh. Dan kalau latihan bercanda, kalau main babak belur, bahkan di Piala ASEAN pun ya meremehkan atau melecehkan dengan timnas Indonesia. Nah, jadi kita sekarang memang baru menyusun ya pondasi yang kuat. Yang paling epik ya tentu saja adalah saat Piala Asia U23 tahun lalu, di mana sebagian besar pemain yang ada adalah mereka yang tercatat sebagai pemain timnas senior. Namun semua juga harus paham pemain seperti Rizzo dan Marcelino, Arhan, Witan ataupun Egy semuanya nggak ujuk-ujuk bagus. Ya. Bakat itu memang harus ditempa, harus dilatih ya. Kematangannya bermain dan harus banyak diasah. Ingat ya, momen gimana Rizzo yang diamuk Nadio saat itu saat melawan Thailand di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Ketika itu Rizzo emang belum sebagus ataupun sematang sekarang.
Tapi karena kepercayaan terus diberikan, maka lihat sekarang Ridho bahkan tetap bisa bersaing di lini belakang timnas ya, yang telah dihuni nama pemain-pemain yang merumput di Eropa. Nah, kita paham ya, perjalanan pemain-pemain kita memang bukan mendadak langsung jadi bagus. Mereka butuh waktu buat berkembang dan belajar dari segala kesalahan yang dilakukan. Itulah namanya liku-liku perjalanan dari seorang pemain. Nah, sekarang kita akan menginjak atau menghadapi Piala AFF dengan rasa agak was-was juga ya kita sebagai fan berat. Mungkin kalau sama Brunei dan lain-lain itu oke lah, kita tutup mata ya. Tapi perlu diketahui satu grup ini ada Malaysia, rival abadi kita ya. Mudah-mudahan ya, di dalam menghadapi AFF ini target kita tetap juara ya. Tetap juara walaupun ya, Vietnam sendiri itu sangat meremehkan bahwa timnas Indonesia saat ini yang diturunkan seakan-akan cuman tim audisi, bukan tim yang terbaik. Tapi nggak apa-apa, kita lihat permainan di lapangan ya. Besok malam ya, kita akan melihat bagaimana kiprahnya pemain U23 di bawah asuhan Gerald Van den Berg ya. Dan kita harus dukung terus akan mendapatkan kejuaraan di AFF dan melaju ke Asia. Syukur-syukur bisa tembus ikut ke Piala Dunia. Oke, terima kasih. Merdeka.